Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dan jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Di luar sana ada banyak orang mengatakan, sejak kapan Yesus itu menjadi Tuhan? Dan saya mau katakan bagi kita, kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Bukan hanya itu, tangisan yang sangat mengerikan akan terjadi apabila penghakikan itu datang dan kau tidak bertobat. Dan itu sebabnya sebagai hamba Allah saya katakan, mari percayalah kepada Yesus, karena Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Puji nama Tuhan, kita akan membaca dalam Mika 5 ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulanya sudah sejak purbakala dan sejak dahulu kala. Sebab ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan itu akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang-orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Dalam kemegahan nama Tuhan, mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Puji nama Tuhan. Saya hanya menyoroti ayat pertama, bagaimana Yesus dinubuatkan, dia di mana, dilahirkan di kota mana. Itu jauh sebelumnya. Kita lihat ini Mika melayani Tuhan di masa tahun 742 dia menjadi nabi, dan berakhir 687 sebelum Kristus. Jadi tema kita adalah God's love in action. Jadi kasih Tuhan dalam tindakan. Jadi kita bisa melihat bahwa Tuhan itu tidak menginginkan manusia itu mati. Tuhan itu tidak menginginkan manusia itu mengalami kehancuran. Dan itu sebabnya dia berkata bahwa akan ada saatnya di mana dia akan mengirimkan seorang pelepas, seorang yang akan datang ke dalam dunia ini, yang akan menjadi juru selamat dunia. Kalau kita lihat dia di dalam Mika 5 ayat 1 ini, kita akan lihat penggenapannya di dalam Matius 1 ayat 1 sampai dengan 6, atau Lukas 2 1 sampai 20, dan di situ dengan jelas bahwa dia dilahirkan di Bethlehem, ya. Jadi yang mau saya katakan adalah bahwa coba Anda bayangkan, dan saya mau katakan, tidak ada Allah seperti Allah Israel yang merancangkan begitu luar biasa. Dan ketika dia rancangkan itu, atau ketika seorang nabi Tuhan disuruhnya untuk menubuatkan, dan itu akan digenapinya, terkecuali nabi palsu. Jadi kalau nabi palsu bernubuat, ya nggak akan digenapi, atau nabi-nabian. Tetapi kalau nabi Tuhan bernubuat, pasti akan digenapi. Dan Mika salah satu, kurang lebih 700-an tahun kemudian baru digenapi. Dan kalau kita lihat, kita baca Mika ini, kita akan menemukan betapa jahatnya orang Israel, ya, melakukan pelanggaran terhadap kebenaran, kesombongan, meninggalkan Tuhan, dan juga menyembah kepada ilah-ilah asing, keserakahan, perselisihan, penindasan, kemunafikan, ketidakadilan, dan pemerasan, dusta, pembunuhan, baik itu dilakukan oleh suap dan lain sebagainya. Sehingga Tuhan berjanji memberikan Yesus juru selamat agar apa? Yang pertama itu umatnya bertobat. Yang kedua kembali taat kepada Bapa.
Yang ketiga, menyembah Allah. Yang keempat, melakukan yang adil. Yang kelima, melakukan belas kasihan. Yang keenam, hidup rendah hati di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Yang mau saya katakan adalah Allah, rancangan Allah yang begitu luar biasa. Nah, sebagai orang percaya, saya mau katakan Anda boleh baca di mana saja, tidak akan ada nabi-nabi di dalam nabi yang lain terkecuali dalam nabi orang percaya atau nabi orang Kristen yang bernubuat. Pasti ketika nubuatan itu datang dari Allah, maka nubuatan itu akan dilaksanakan. Yesus datang 2000 tahun yang lalu dalam penggenapan apa yang dikatakan oleh Mika, oleh Yesaya, dan yang lain-lain. Saya beberapa hari ini tertarik terhadap nubuatan-nubuatan yang saya baca, dan kemudian itu sangat menarik hati saya karena sangat memberkati. Saya semakin kagum, semakin cinta, semakin sayang kepada Tuhan karena kasih-Nya. Dia memang benci kepada dosa, tetapi mengasihi orang yang berdosa. Dia benci terhadap perbuatan-perbuatan dosa, tetapi mengasihi orang-orang yang menjadi pelaku dosa itu. Supaya apa? Mereka tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu sebabnya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan itulah tema kita, God's love in action. Tindakan kasih Allah dalam tindakan. Dia tidak hanya ngomong. Dia tahu bagaimana menyelamatkan manusia. Hanya Allah di dalam Kristus Yesus yang kita tahu rancangannya, rancangan yang penuh kehidupan. Solusi apa saja mengenai dosa, kejahatan, dan perbuatan-perbuatan manusia supaya masuk ke dalam kehendaknya, supaya masuk dalam kerajaannya, supaya masuk dalam masa depan yang gilang gemilang itu. Semua dirancangkan begitu rupa, dan bagi orang-orang percaya kepada Dia akan diselamatkan. Dan saya berharap kita adalah orang-orang yang betul-betul semakin mencintai firman Allah. Baca firman Allah. Dan lihat setiap nubuatan-nubuatan yang Tuhan katakan dan teliti dalam kebenaran firman Allah. Begitu luar biasanya Tuhan itu. Dan itu membuat kekaguman kita bertambah-tambah kepada Allah. Karena Dia bukan Allah abal-abal. Dia bukan Allah yang bisa diperintah oleh nabinya. Dia adalah Allah yang berotoritas. Nabinya lah yang harus tunduk kepada Dia. Bukan mengikuti para keinginan nabi-nabinya. Nabi-nabinya harus melakukan kehendak Dia yang mengutus. Dan itu luar biasa. Dan Mika salah satu nabi yang dipakai oleh Tuhan untuk mengatakan di mana Yesus itu akan dilahirkan. Jelas di kota Bethlehem, di Epratah. Jadi kalau kita percaya kepada firman Allah, makanya ketika 3 orang Majus yang datang dari timur itu mengatakan di manakah raja yang baru lahir itu, Herodes dan seluruh Yerusalem itu gempar. Gempar. Lalu ditanya, ya sudah itu di Bethlehem di kota Yehuda. Wow. Bethlehem Epratah. Tempat sang gembala, tempat sang penyelamat itu dilahirkan sebagai manusia. Nanti sore saya akan berbicara soal bagaimana seorang yang dipakai oleh Tuhan, seorang perawan Maria yang dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan seorang juru selamat bagi kita.
Tetapi yang mau saya katakan, Tuhan menepati di mana, di kota Bethlehem Efrata. Anda bisa baca sebagaimana yang saya katakan dalam Matius 1-6, khususnya 6 atau 7:42 dari Yohanes. Ya, Anda bisa lihat Lukas 2:1-20, bagaimana di situ dinyatakan bahwa Yesus yang sudah dilahirkan itu. Yang mau saya katakan kepada kita, cintalah kepada Tuhan, dan Tuhan tidak akan mengecewakan engkau. Jangan pula kita mengecewakan Tuhan, karena Tuhan selalu membuat yang terbaik. Sudah selayaknya kita melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, ketika engkau berjanji engkau akan genapi, dan engkau tidak pernah lalai untuk menggenapi janjimu. Dan itulah sebabnya kami bangga 31.176 ayat dan 1189 pasal, di mana dari 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru, dan siap engkau menggenapi segala firman bagi kami yang mempercayainya. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tetaplah percaya pada firman Allah, kau akan diselamatkan oleh Tuhan. Dan saya mau katakan damai dari Tuhan itu senantiasa menyertai kita. Mantap, mantap, mantap.